Nah, yang lebih parah ya, kalau seandainya itu terjadi, masalah ekonomi terjadi, intervensi dari agen-agen intelijen asing juga terjadi, dan diperparah dengan apa? Negara yang nggak bisa mencapai swasembada energi dan swasembada pangan, guys. Ini ngeri, makanya ini makin penting nih. Indonesia bisa swasembada energi dan swasembada pangan. Kenapa? Karena Iran begitu gampang dihancurkan, diadu domba rakyatnya saat ini. Simpel aja, bukan hanya karena koruptor banyak di sana, iya memang militernya hancur banget. Tapi juga karena situasi makro di sana nggak bagus. Teman-teman tahu pemadaman listrik, mati lampu di Indonesia tahun 97, 96, wah itu udah kayak makanan sehari-hari lah. Kalau lu tinggal di luar Pulau Jawa, sebulan bisa 5 kali mati lampu. Normal itu, susah lah pokoknya. Nggak ada kemerdekaan di Republik ini kecuali lu tinggal di Jakarta kali. Nah itu yang terjadi di Iran hari-hari ini. Pemadaman listrik selalu terjadi di mana-mana. Pasar tenaga kerja, bursa tenaga kerja itu bisa dibilang kosong guys, nothing. Ya lu bayangin aja, pengangguran di sana itu 60% guys. Ngeri gak? 60% rakyat di Iran tuh nganggur loh. Ngeri loh ini. Kalau 60% rakyat nganggur, lu juga males buka usaha cilok di situ. Usaha kecil, UMKM. Nggak ada yang beli. Siapa yang bisa beli? Orang mereka aja nggak punya job. Sedih kan? Jadi jangan heran, makin lama ini berlanjut boykot ini, blokade sanksi ekonomi ini, ujung-ujungnya apa? Makin banyak bisnis-bisnis di Iran yang gulung tikar. Nah, sementara yang bisa survive hari-hari ini cuman apa? Cuman BUMN. Cuman mafia-mafia, bisnis-bisnis yang dimiliki oleh partai politik, pengusaha-pengusaha yang dekat dengan garda revolusi Iran guys. Ya itu tadi. Tentaranya mereka juga yang sama juga lama-lama jadi belangsak juga. Dan ketika semakin banyak warga di Iran yang jatuh, turun kelas, tadinya kelas menengah jadi kelas bawah, tadinya kelas bawah menjadi penghuni jurang kemiskinan. Ujung-ujungnya apa? Rasa frustrasi, rasa benci itu makin tumbuh, makin kesel sama rejim, sama penguasa. Apalagi ketika mereka melihat ya, orang-orang yang memiliki koneksi dengan orang-orang politik, penguasa partai politik, itu tidak merasakan kesusahan mereka hidup senang, mereka hidup happy, mereka hidup di Menara Gading guys. Ngeri nih, yang di bawah makin susah, yang di atas makin kaya. Tapi kenapa? Karena mereka punya kedekatan politik. Sehingga usaha mereka walaupun negara masih susah ya mereka tetap terlindungi. Sama lah di eranya Orde Baru, mayoritas orang susah, kecuali lu deket sama presiden, kan gitu. Simpel aja, tapi mayoritas susah. Lu gak percaya, lu lihat aja ya, sebelum Soeharto jatuh, berapa banyak sih orang di Indonesia yang punya sepeda motor? Sangat sedikit. Berapa banyak sih orang di Indonesia yang punya mobil? Wah itu udah lebih sedikit lagi. Tapi hari-hari ini orang yang tinggal di gang aja punya motor. Jadi lu bisa bayangkan ya, orang di Iran itulah Indonesia kondisi tahun 95, tahun 94 susah. So makanya kalau kita lihat begitu gampang mengagitasi, memprovokasi rakyat di Iran ini sudah wajar. Makanya dalam beberapa hari terakhir, gue yakin makin banyak rakyat Iran yang bersatu menuntut perubahan. Gue yakin makin banyak penduduk di sana menyuarakan tuntutan untuk terjadi perubahan peta politik.